Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafika Syaranita. Kali ini saya akan menjelaskan program tentang prediksi ketersediaan beras menggunakan metode ANFIS. Selanjutnya, metode ANFIS ini merupakan singkatan dari Adaptive Neurophagy Interface System. Metode ANFIS sendiri ini merupakan gabungan dari fuzzy dan JST atau jaringan saraf tiruan. Kalau dalam metode fuzzy ini dia menggunakan yang Sugiono, tapi yang metode model Sugiono yang order yang pertama. Selanjutnya, ini bentuk ANFIS. Bentuk ANFIS itu dia terdiri dari 5 layer atau 5 lapis. Ini layer yang pertama itu yang ini, layer yang pertama, ini layer yang kedua, ini layer yang ketiga, ini layer yang keempat, dan ini layer yang kelima. Selanjutnya, ini untuk lapisan untuk menghitung lapisan yang pertama kita menggunakan rumus yang ini. Rumus ini terdapat dalam jurnal yang saya gunakan. Selanjutnya, ini rumus yang kedua. Rumus yang kedua ini juga ada di dalam jurnal yang saya gunakan. Ini rumus yang ketiga. Rumus ketiga ini juga sama, dia ada di dalam jurnal yang saya pakai juga. Sama juga lapisan atau layer yang keempat juga sama, ada di dalam jurnal yang saya gunakan. Selanjutnya, lapisan yang terakhir, lapisan yang kelima itu juga terdapat dalam jurnal yang saya gunakan. Ini merupakan codingan dari metode ANFIS. Ini codingannya. Setelah itu hasil runnya seperti ini. Ini adalah data yang ingin ketersediaan beras yang kita inginkan. Sedangkan data yang ini kita inputnya dari sini. Setelah itu data yang akan diolah itu dia akan dipakai di sini. Dia datanya di sini, dia pakai codingan yang ini. Data yang diolah ini dia sudah harus dalam berbentuk fuzzy agar bisa diolah dalam bentuk ANFIS-nya. Setelah itu, setelah kita mendapatkan data yang diolah, nanti dia akan diolah pada layar di layar yang pertama dengan rumus yang tadi. Yang ini rumusnya. Hasil dari lapisan yang pertama tadi itu merupakan hasil yang ini. Hasil dari lapisan yang pertama. Ini sampai sini hasil dari lapisan yang pertama. Setelah itu, hasil dari lapisan yang pertama ini dipakai lagi untuk di lapisan yang kedua. Jadi ini lapisan yang kedua. Ini lapisan yang kedua. Setelah lapisan yang kedua, ini hasil dari lapisan yang kedua. Lapisan yang kedua itu dia memakai dari nilainya tadi. Kalau misalkan kita lihat yang di sini dari lapisan yang kedua, ini dia ada B1 dan B2 nya. Hasilnya dari perkalian yang A1 dikali B1 sama yang A2 dikali sama B2. Itu hasilnya dari sini tadi dikalikan hasilnya ini. Setelah itu dia lanjut untuk ke yang di ketiga. Lapisan yang ketiga itu dia lapisan yang ketiga menggunakan ini. Lapisan yang ketiga itu menggunakan rumus yang tadi W yang ada garisnya di atasnya. Rumusnya yang ini tadi. Ini rumusnya lapisan ketiga. Lapisan ketiga. Ini rumusnya tadi. Garis codingnya itu yang ini, lapisan yang ketiga. Dan ditambah pertama W1 per W1 ditambah W2. Itu nanti hasilnya dari hasil outputnya. Terus output dari lapisan yang ketiga itu yang ini. Output dari lapisan yang ketiga. Setelah itu
nanti masuk ke dalam lapisan yang keempat. Nah, lapisan yang keempat itu dia banyak, tadi kan banyak rumus-rumusnya. Nah, itu dia nanti masuknya dia di dalam kolom. Jadi ini nanti hasil dari perhitungannya ini nanti masuknya nih. Ini kolom yang W1 W1 DT min 2. Nanti yang ini nanti masuknya yang W1 DT min 1. Terus nanti yang ini kodingan yang ini yang di kolom 3 itu W1. Nanti di bawahnya lagi kolom 4 ini yang kolom 5 ini W2 T2 ini sampai dia di kolom yang ke-6 sampai W2 ini. Nah, setelah itu dia ini hasilnya ini. Nah, setelah didapat nanti dia bakal dikali sama dengan nanti ini hasil parameternya, perkalian parameternya itu ini. Terus setelah itu nanti kita nyari lapisan kelima ini dicari buat nilai errornya. Ini kodingannya itu yang ini, lapisan yang kelima ini sampai ke bawah. Oke, sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan apabila terdengar suara-suara yang kurang mengenakan mohon dimaafkan. Mohon maaf apabila penjelasan saya kurang benar atau kurang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.